Ayat hari ini adalah Mazmur 14, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersukacita. Amin. Kiranya anugerah Tuhan melimpah atas setiap jemaat yang datang pada ibadah subuh ini. Meskipun kehidupan orang beriman terkadang terasa lambat, sepi, dan seolah-olah hanya kita yang selalu berada di tempat yang sama, saya percaya bahwa Tuhan pasti mengingat dan memegang teguh pengakuan iman kita saat kita berusaha untuk berdiri di hadapannya. Hari ini, nas yang akan kita renungkan bersama adalah Mazmur pasal 14. Mazmur ini dapat dikatakan sebagai mazmur yang ditulis oleh Daud di tengah zaman, di mana kehidupan orang fasik begitu lazim, dan seolah-olah Tuhan, sekalipun ada, tidak terasa kehadirannya. Meskipun mazmur ini ditulis pada zaman Daud, tampaknya mazmur ini juga seperti cermin yang memantulkan wajah asli zaman kita saat ini. Mazmur pasal 14 memiliki satu keunikan, yaitu isinya hampir sama dengan Mazmur pasal 53. Oleh karena itu, Mazmur 14 dan 53 sering disebut sebagai Mazmur kembar. Ada sedikit perbedaan di mana Mazmur 14 lebih berfokus pada penghiburan bagi orang benar yang miskin, sedangkan Mazmur 53 lebih menekankan peringatan terhadap orang fasik. Namun, karena keduanya memiliki struktur yang hampir identik, keduanya disebut sebagai Mazmur kembar. Meskipun ada sedikit perbedaan, fakta bahwa isi yang hampir sama dituliskan dalam pasal 14 dan 53 memberi kita bahan perenungan. Hal ini menunjukkan bahwa pesan dari nas ini bukanlah firman yang hanya dibutuhkan untuk suatu waktu tertentu, melainkan merupakan peringatan dan penghiburan yang harus didengar secara berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa keberdosaan manusia yang meninggalkan Tuhan terus berulang melintasi zaman. Dan pada saat yang sama, kehidupan orang benar yang dipelihara Tuhan juga senantiasa ada. Oleh karena itu, kita harus memandang dan merenungkan firman dari Mazmur 14 hari ini dengan saksama. Sekarang, mari kita masuk ke dalam nas hari ini. Ini adalah firman dari Mazmur pasal 14 ayat 1. Mari kita baca sekali lagi dengan satu suara. Untuk pemimpin biduan, dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Amin. Kata Ibrani untuk orang bebal yang muncul dalam nas ini adalah Nabal. Kata ini tidak berarti orang yang kurang secara intelektual atau tidak memiliki kemampuan berpikir. Nabal atau orang bebal yang muncul dalam nas ini berarti orang yang memilih kebobrokan moral dan rohani, yaitu orang yang mengetahui kehendak Tuhan tetapi dengan sengaja meninggalkannya. Karena itu, gambaran seperti ini sering disebut sebagai ateis praktis. Mungkin di bibir mereka menyebut nama Tuhan, tetapi dalam kehidupan nyata, mereka hidup sepenuhnya tanpa Tuhan. Itulah makna dari kata Nabal atau orang bebal. Di sini, kita perlu mengajukan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Apakah saya, meskipun mengaku percaya kepada Tuhan, sebenarnya hidup tanpa melibatkan Tuhan dalam kenyataan hidup saya? Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita, meskipun mengenal Tuhan dan memahami kehendaknya, pada saat-saat penting dalam hidup ini justru memilih hal lain selain Tuhan? Apakah pada saat-saat penting kita tidak memprioritaskan Tuhan, melainkan hidup dengan membuat pilihan yang berpusat pada diri sendiri? Jika demikian, maka kita dapat disebut sebagai Nabal, yaitu orang bebal. Daud menggambarkan akibat dari sikap ini di bagian akhir ayat 1 sebagai berikut. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Dikatakan bahwa perbuatan mereka busuk dan keji. Di sini, kata busuk bukan hanya berarti kegagalan moral satu orang. Makna asli dari kata ini dalam bahasa aslinya adalah menjadi reruntuhan atau menghancurkan. Singkatnya, ini menyiratkan bahwa kebusukan satu orang membawa pengaruh jahat yang merusak hubungan di sekitarnya dan juga komunitas. Dengan kata lain,
Daud menunjukkan kepada kita bahwa orang bebal yang terus-menerus memilih secara egois dengan menyingkirkan Tuhan dari hidupnya, pada akhirnya tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Melihat orang seperti ini, Daud melanjutkan kesaksiannya. Ini adalah firman dari ayat 2. Mari kita baca dengan satu suara. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Pada titik ini, kita harus berhenti sejenak dan memperhatikan, karena Tuhan sekarang sedang memberikan jawaban atas kekhawatiran kita. Atas kekhawatiran kita, di mana kehidupan orang fasik terasa lazim dan seolah-olah Tuhan tidak ada, Tuhan memberikan jawabannya sebagai berikut. Tuhan dari sorga memandang ke bawah kepada anak-anak manusia. Kata memandang ke bawah dalam nas ini berarti mengamati atau memperhatikan dengan saksama. Jadi, jika subjek dari kata ini adalah Tuhan, maka tindakan mengamati atau memandang ke bawah ini bukan sekadar menonton, melainkan bermakna bahwa Tuhan melihat waktu yang tepat untuk menolong dan secara pribadi turun tangan menolong umatnya. Jadi, pada saat kita merasa Tuhan tidak ada, pada saat Tuhan seolah-olah diam, Daud mengingatkan kita hari ini bahwa Tuhan sedang mengamati, memandang ke bawah, dan bekerja dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Lalu, apa yang Tuhan cari? Nas ini menyatakan untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan secara pribadi mengamati dan memandang ke bawah kepada orang yang berakal budi dan mencari Tuhan dalam hidupnya, orang yang hidup bersandar pada Tuhan, orang yang mengakui bahwa ia tidak dapat hidup sedetik pun tanpa Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengabaikan orang yang dia temukan itu. Jemaat yang terkasih, saya berdoa kiranya kita menjadi orang-orang seperti itu. Di tengah zaman ini, di mana dunia seolah-olah berkata tidak ada Tuhan atau tidak ada kehendaknya. Dan hidup beriman justru dianggap bodoh. Kiranya kita dapat dengan teguh mengakui, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hanya Tuhanlah kebenaran sejati. Hanya Tuhanlah Sang Pencipta. Hanya Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Ketika kita semua mengaku demikian dalam hidup kita, saya berdoa dalam nama Tuhan, agar kita semua dapat melangkah maju dengan iman bahwa Tuhan akan secara pribadi memandang ke bawah kepada kita dan menyediakan jalan keluar dari setiap kesulitan, serta senantiasa membimbing kita. Daud melanjutkan perkataannya di tengah kenyataan seperti itu. Ini adalah firman dari ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Ayat ini bukanlah sekadar kritik dari Daud. Sebaliknya, ini lebih mendekati sebuah keluhan. Keluhan Daud ini bukan sekadar keluhan bahwa dunia telah jatuh ke dalam dosa. Daud sekarang sedang menghela napas dalam-dalam sambil meratapi, mengapa dunia menjadi seperti ini? Dan Daud tidak berhenti di situ. Saat beralih ke ayat 4, ia menggambarkan dengan sangat konkret bagaimana kejatuhan dan kenyataan yang menyedihkan itu terwujud. Jika firman di ayat 3 menunjukkan keadaan dunia yang telah jatuh, maka ayat 4 menunjukkan kepada siapa dosa mereka itu pada akhirnya ditujukan. Sayangnya, sasarannya adalah umat Tuhan, orang-orang benar yang lemah dan miskin. Mari kita baca firman dari ayat 4 dengan satu suara. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Amin. Di ayat 4 ini, di tengah kenyataan di mana dosa dilampiaskan kepada sasarannya, yaitu orang benar yang lemah dan miskin, secara paradoks, Tuhan memberitahu kita kepada siapa dia menaruh perhatiannya. Kata itu adalah umatku. Artinya, orang-orang benar yang lemah dan miskin, orang-orang yang meski tidak memiliki nama atau pengaruh di dunia ini, tetapi mencari Tuhan melalui hidup mereka dan hidup hanya dengan bersandar kepadanya, yaitu mereka yang berpegang pada Tuhan, disebut olehnya sebagai umatku. Namun, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu dimakan habis seperti memakan roti oleh para pelaku kejahatan. Sang pemazmur menyoroti bagaimana orang fasik mengeksploitasi, menindas, dan mengejek umat Tuhan. Mereka menertawakan bahasa iman umat Tuhan dan mengejek pilihan mereka untuk hidup jujur sebagai tindakan bodoh. Itulah yang dapat diartikan dari ungkapan memakan habis seperti memakan roti dalam nas hari ini. Namun, hari ini Tuhan berfirman kepada orang-orang fasik itu dan juga kepada kita semua seperti ini. Ini adalah firman dari bagian akhir ayat 5. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Amin. Satu ayat inilah yang harus kita pegang pada subuh hari ini.
Inilah firman jawaban Tuhan melalui Mazmur 14 hari ini yang dimulai dengan kekhawatiran Daud dan juga kekhawatiran kita. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Meskipun pada zaman Daud, maupun pada zaman kita sekarang ini, Tuhan seolah-olah tidak terlihat. Tuhan berfirman bahwa Dia menyertai orang benar yang hidup berpegang padanya di tengah zaman itu. Meskipun mengalami perlakuan tidak adil dan seolah tidak ada harapan, meskipun hati tercabik oleh perkataan orang fasik, Tuhan menyertai orang yang terus memilih firman-Nya dalam hidupnya, tepat di mana ia berada. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu, di hadapan firman ini pada subuh ini, kita harus bertanya lagi kepada diri kita sendiri. Apakah aku sedang berjalan di jalan orang bebal, hidup seolah-olah Tuhan tidak ada? Ataukah aku sedang berjalan di jalan orang bijak, yang senantiasa mencari Tuhan meskipun ia seolah tidak terlihat? Saya berharap ibadah subuh ini menjadi waktu di mana kita bertanya pada diri sendiri, di mana kita berdiri di antara dua jalan ini. Pada subuh ini, di tengah kenyataan kita, di mana iman kepada Tuhan terasa sia-sia. Di tengah zaman di mana orang fasik tampak berhasil dan mengolok-olok mereka yang mengikuti Tuhan sebagai orang bodoh. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar kita semua dapat hidup berpegang pada janji firman Tuhan hari ini, bahwa Allah menyertai angkatan orang benar, tanpa digoyahkan oleh nilai-nilai dunia atau dibuat putus asa oleh kenyataan yang terlihat. Ketika kita memutuskan untuk hidup berpegang pada firman ini, saya berdoa dalam nama Tuhan, agar kita semua dapat melangkah maju, dengan mengingat janji di ayat 7, keselamatan akan datang dari Sion bagi Israel. Janji itu kini digenapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya kita berpegang pada kepastian bahwa Tuhan akan memulihkan umat-Nya yang bersandar dan mengikutinya, sehingga kelak kita semua akan bersorak-sorai dan bersukacita bersama.